Asal-usul nama Cibaduyut dan eksistensinya sebagai daerah penghasil sepatu kulit di Bandung. Cibaduyut adalah sebuah nama daerah di Bandung yang sudah tak asing lagi bagi warga sekitar maupun pendatang yang berkunjung ke sana. Menjadi salah satu tujuan wisatawan untuk berkunjung ke Cibaduyut membuat daerah ini sangat terkenal. Menjadi daerah penghasil sentra sepatu dan kerajinan kulit, Cibaduyut menjadi pilihan yang sangat cocok untuk para pecinta fashion. Dulu ada penanda patung sepatu sebelum memasuki wilayah Cibaduyut yang menjadi ciri dari jalan ini. Namun sekarang patung sepatu itu sudah tidak terlihat lagi. Di balik popularitasnya sebagai sentra sepatu kulit, ternyata masih banyak orang yang belum mengetahui sejarah atau asal-usul dari nama Cibaduyut itu sendiri. Maka dari itu Sepatu Arshila mencoba merangkum dari beberapa sumber tentang sejarah daerah penghasil sepatu ini. Simak baik-baik sejarahnya berikut ini. Sebelum dilanjutkan, bantu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, agar channel ini bisa membuat konten-konten selanjutnya dan memberikan banyak informasi bermanfaat kepada teman-teman semua. Cibaduyut berasal dari kata ci, atau berarti cai atau air, sedangkan baduyut, atau yang dikenal juga sebagai arei. Baduyut merupakan sejenis tumbuhan air yang merambat. Nama latin dari tumbuhan ini ialah Trichosanthes villosa Blume. Tumbuhan ini masih satu kerabat dengan timun, melon, semangka, dan labu siam. Tumbuhan ini dipercaya sebagai cikal bakal daerah ini diberi nama Cibaduyut yang masih melekat di masyarakat sekitar sampai sekarang. Karena pada zaman dahulu, tanaman baduyut ini banyak subur tumbuh di wilayah ini dan sering dijadikan sebagai obat flu oleh masyarakat sekitar. Sayangnya, tumbuhan ini sekarang sudah mulai langka untuk bisa ditemukan di sana. Cibaduyut sendiri berlokasi di daerah Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Tepatnya tidak jauh dari Terminal Leuwi Panjang dan hanya memiliki jarak tempuh sekitar 10 km atau 30 menit dari pusat kota alun-alun Bandung. Berdasarkan sejarah, mulai berkembangnya industri dan perdagangan alas kaki Cibaduyut telah cukup lama. Awalnya dimulai sekitar tahun 1920, beberapa orang warga setempat yang kesehariannya bekerja di sebuah pabrik sepatu di kota Bandung, lalu setelah memiliki keterampilan dan pengalaman dalam membuat sepatu, mereka memutuskan untuk berhenti sebagai pekerja. Mereka kemudian kembali memulai membuka usaha membuat dan menjual produk alas kaki secara kecil-kecilan di lingkungan rumahnya, dengan melibatkan tenaga kerja anggota keluarga terdekatnya. Dengan semakin berkembangnya pesanan, maka mereka mulai merekrut pekerja yang berasal dari warga sekitar rumah untuk bisa menjadi pekerja di pembuatan sepatu miliknya, sehingga keterampilan dalam membuat sepatu ini menyebar dan semakin merebak di kalangan lingkungan keluarga dan warga masyarakat Cibaduyut itu sendiri. Berdasarkan informasi dari para tokoh pengusaha sepatu kulit Cibaduyut, mereka mengatakan bahwa sebelum penjajahan Jepang pada tahun 1940, telah berkembang sejumlah pengrajin sepatu di Cibaduyut sebanyak 89 orang. Hal ini tidak terlepas dengan semakin banyaknya pesanan, karena dinilai produk sepatu Cibaduyut memiliki kualitas yang sangat baik dan memenuhi selera konsumen pada masa itu. Bahkan, menurut jurnal yang berjudul Strategi Penguatan Citra Cibaduyut sebagai Kawasan Wisata Kerajinan Sepatu di Kota Bandung, setelah negara Indonesia merdeka pada tahun 1950, jumlah unit usaha alas kaki ini berkembang dengan pesat menjadi 250 unit usaha. Maka dari itu, dengan jumlah unit usaha yang besar inilah, daerah Cibaduyut mulai dikenal sebagai sentra produksi sepatu. Sekitar tahun 1978, pemerintah pusat melalui Departemen Perindustrian, bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial, LP3S, melakukan pengkajian dalam rangka bimbingan dan pengembangan sentra sepatu Cibaduyut. Dari hasil kajian tersebut, pemerintah merekomendasikan dibangunnya Pusat Pelayanan Fasilitasi Pembinaan, atau dengan sebutan Center Service Facility, CSF, dan lebih dikenal masyarakat pengusaha sepatu dengan sepatu unit pelayanan teknis. Sekitar tahun 1980, dengan digulirkan proyek BIPIK dari Departemen Perindustrian, berbagai fasilitas bantuan sarana dan prasarana diberikan kepada UPT Persepatuan di Cibaduyut berupa pembangunan fasilitas gedung, mesin dan peralatan serta program pelatihan untuk mengembangkan pengrajin sepatu Cibaduyut.
Pemerintah Indonesia pun meresmikan kawasan Cibaduyut sebagai tujuan wisata. Tidak hanya sepatu, setelah diresmikannya Cibaduyut menjadi kawasan wisata, banyak juga yang berjualan tas, jaket, boneka, dan aksesoris yang terbuat dari kulit asli. Kejayaan Cibaduyut sebagai industri sepatu mampu bertahan selama lebih dari setengah abad. Selama perjalanan tersebut, kawasan Cibaduyut pernah redup, tepatnya setelah terjadi krisis moneter tahun 1998, dan memasuki tahun 2000, ketika cukup banyak sepatu impor merajalela masuk ke dalam negeri. Namun, pamor Cibaduyut sebagai sentra industri sepatu perlahan-lahan mulai kembali bangkit, berkat kekompakan masyarakat pengrajin sepatu yang bersama-sama bertekad untuk mempertahankan warisan leluhur mereka dahulu. Dengan dukungan pemerintah, seperti datangnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Cibaduyut, untuk turut mempopulerkan kembali sepatu asli dari Cibaduyut ini sekitar tahun 2014 lalu, dengan menggunakan salah satu produknya dan dipamerkan ke publik. Momen ini membuat eksistensi Cibaduyut meningkat pada saat itu dan kembali menarik perhatian masyarakat Indonesia. Itulah sejarah singkat tentang Cibaduyut sebagai daerah pengrajin sepatu di Indonesia. Semoga kita bisa lebih mencintai produk dalam negeri kita sendiri. Bagaimana pendapat teman-teman tentang daerah Cibaduyut? Berikan komentar teman-teman di kolom komentar video ini, agar semakin banyak informasi yang didapatkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga memberikan informasi yang bermanfaat. Akhir kata sampai jumpa di video-video berikutnya.